Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Leo dengan tema zodiak Leo sampai akhir tahun 2023. Tapi seperti biasa, aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Leo. Jadi tidak semua apa yang akan aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Leo. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Aku juga akan menjelaskan bahwa dalam sesi ini kalian diminta untuk memilih 3 buah kartu. Satu di antara 3 buah kartu ya. Dimana nanti dari masing-masing pile kartu tersebut aku akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, gak lama-lama, langsung kita mulai ya. Zodiak Leo sampai akhir tahun 2023. Pilihan pile kartu. Gitu ya. Sini ada kredit. Oke. Ada collaborate kartu kedua. Yang kartu ketiga ada believe. Oke ya. Aku akan menjelaskan satu persatu. Ini ada 3 buah pile kartu ya. Silakan dipilih mau yang mana. Pile kartu pertama, pile kartu kedua, dan pile kartu ketiga. Oke, sudah dipilih? Oke, aku langsung masuk ke dalam pile kartu yang pertama ya. Ini kita simpan terlebih dahulu. Di sini ada grid. Hal apa yang akan terjadi pada Leo sampai akhir tahun 2023 yang memilih pile kartu pertama? Oke ya. Ada Page of Swords ya. Ada Queen of Swords, ada Ace of Wands, ada Five of Pentacles, dan ada Four of Cups. Ya, oke Leo. Di sini nampaknya sampai akhir tahun 2023 ya, kamu harus berusaha untuk menciptakan banyak hal atau meng-create banyak hal ya. Di sini juga kreativitas kamu tentu saja dibutuhkan karena satu hal ini bisa jadi dari satu inti kemudian berkembang jadi inti-inti yang lain ya. Atau bisa jadi yang lain ini adalah tidak saling berkaitan dari satu inti. Intinya adalah ada pengembangan dari sesuatu hal ya. Seperti itu. Ini bisa jadi dalam pekerjaan atau bisnis kamu juga bisa ya. Oke. Di sini kamu harus bisa untuk mengontrol diri gitu. Mengontrol diri dan secara detail gitu kan, memperhatikan apa saja sih hal-hal apa saja yang bisa kamu kembangkan dalam kehidupan kamu ya. Kembangkan di sini bisa jadi juga mungkin dalam pekerjaan misalnya gitu kan. Kamu bisa jadi dagang, kamu bisa jadi juga membuka offline store gitu, online store gitu kan. Kamu juga bekerja gitu kan, kamu juga punya bisnis yang lain yang banyak ya, entah apapun itulah bisa jadi gitu. Atau bisa jadi juga kamu mulai membangun relasi-relasi nih gitu kan. Mungkin ini relasi bisnis atau ini relasi bermain
atau ini relasi kerja gitu kan, atau apapun itu gitu, intinya adalah kamu mengembangkan gitu, dari intinya core-nya itu adalah kamu ya. Dan kamu harus bisa menetapkan dulu nih diri kamu yang mana ya. Jadi kamu nanti, karena ini kan banyak hal yang akan kamu create itu atau kamu kembangkan ya. Jadi kamu harus tahu persis dulu kemampuan diri kamu gitu kan, diri kamu yang mana, supaya apa? Supaya ketika kamu menjalankan semuanya secara sekaligus gitu, kamu tidak kehilangan diri kamu sendiri. Ketika kamu menjalankan semuanya kan, masing-masing ini akan mungkin menghadapi sebuah permasalahan ya gitu kan, atau menghadapi sebuah tantangan lah, seperti itu bisa dikatakan. Nah, masing-masing ini kan beda-beda caranya gitu. Jadi kamu tidak akan hilang originalitas kamu yang mana gitu ketika kamu sudah memastikan bahwa diri kamu itu memang bisa untuk menghandle semuanya ya gitu. Di sini juga pengembangan itu mungkin bisa jadi bermula dari passion kamu ya, atau keinginan kamu, atau apapun itulah dalam kehidupan kamu ya, yang bisa kamu kembangkan. Kemudian mendengarkan kata hati dan juga sesuai dengan kemampuan ya pastinya gitu. Kalau kamu mendengarkan kata hati tapi kamu merasa bahwa kamu tidak sanggup atau kamu ragu-ragu ya, jangan kamu ambil gitu, atau jangan kamu kembangkan, karena itu akan kemudian menjadi penghambat kamu nantinya. Oke. Nah, di sini juga kamu itu tidak akan sendirian ya, bisa jadi dari sini, dari pengembangan relasi bisnis kamu seperti itu ya, itu yang akan menolong kamu dalam pengembangan bisnis atau usaha, atau mungkin dalam pekerjaan kamu juga bisa jadi ya. Kamu tenang saja, kamu tidak akan pernah sendiri. Tapi jangan lupa juga ketika kamu mendapatkan sesuatu hasil dari sini ya, dari apa yang kamu kembangkan, jangan lupa berbagi ya, jangan egois gitu, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ada andil orang lain kan dalam perjalanan kamu. Dan ya sebagai timbal balik lah, mungkin bukan terhadap orangnya tapi terhadap orang lain yang tidak berhubungan dengan urusan bisnis gitu kan. Maksudnya misalnya kamu bersedekah begitu ya, karena ini penting loh, penting banget. Ketika apa yang kamu dapatkan gitu kan, dan tidak kamu keluarkan atau tidak kamu bagikan lagi gitu kan sebagaimana mestinya atau sesuai porsinya, ini kemudian akan jadi penghambat kamu juga ya. Jadi perhatikan ini, ketika kamu mendapatkan sesuatu jangan lupa untuk berbagi dengan yang lain. Oke. File kartu pertama tambahan untuk zodiak Leo sampai akhir tahun 2023 ya. Ada Nine of Cups dan ada Three of Cups ya. Banyak banget kesempatan-kesempatan dan keberuntungan-keberuntungan yang akan datang dalam kehidupan kamu sampai akhir tahun 2023 ya. Percayakan saja pada mengalirnya jalan kehidupan, gak perlu ngoyo gitu kan. Bukan berarti ketika kamu meng-create lalu kamu harus bisa ya, itu kan menyiksa diri kamu sendiri nantinya ya. Makanya tadi kenapa berusaha untuk sesuai dengan passion atau keinginan kamu, sesuai dengan hati dan sesuai dengan pengetahuan kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak berat menjalaninya ya, dan kamu bisa mengikuti alurnya, kamu tetap tenang, tetap damai, tetap santai seperti itu ya. Karena memang keberuntungan-keberuntungan di sini membutuhkan kamu yang dalam kondisi tenang, damai dan santai ya. Maka keberuntungan-keberuntungan itu akan datang dari apa yang kamu usahakan ya. Oke, kartu berikutnya untuk zodiak Leo. Zodiak Leo memilih pile kartu pertama sampai akhir tahun 2023 ya. Run with the wolves. Seer. River Woman,
balance. Spirit of the East. Oke ya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada kartu yang sebelumnya bahwa memang kamu itu harus dalam kondisi yang seimbang ya, gitu, dalam kondisi yang tenang, damai gitu, sehingga kamu tidak terombang-ambing gitu kan, karena di sini kan kamu sedang mengembangkan banyak hal ya. Ini bisa jadi juga nggak melulu tentang pekerjaan ya, gitu kan, ataupun bisnis, tapi bisa jadi juga pengembangan diri kamu sendiri. Ya, ada banyak hal yang kamu kembangkan gitu. Bisa jadi mungkin spiritual kamu gitu kan. Bisa jadi juga mungkin hal duniawi kamu yang kamu kembangkan, atau apapun itulah gitu. Jadi kamu perlu keseimbangan ya dalam menjalankan pengembangan dalam kehidupan kamu. Biarkan semuanya mengalir apa adanya seperti air ya. Yang seperti tadi juga sudah dibilang bahwa tidak perlu ngoyo, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus apa. Nanti kamu akan terombang-ambing malah jadinya gitu. Kamu tidak mengerti diri kamu yang mana gitu kan. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Kacau jadi semuanya. Sementara misalnya nih gitu, pengembangan yang terjadi adalah pengembangan diri nih gitu kan, antara spiritual dan duniawi. Itu kan perbedaannya cukup jauh ya gitu kan, sedangkan harus dikembangkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kamu nanti akan kebingungan kalau kamu tidak tahu diri kamu yang mana, kamu tidak tahu atau tidak bisa menyeimbangkan diri kamu sendiri gitu kan, atau kamu terlalu ngoyo gitu menjalankan segala sesuatunya, pokoknya harus bisa, nggak seperti itu gitu. Biarkan semua mengalir apa adanya ya. Jikapun ada orang-orang yang memang kamu percayai ya untuk menuntun jalan kamu gitu kan, atau untuk memberikan advice atau nasihat atau apapun itu ya demi kemajuan kamu dalam pengembangan diri kamu sendiri gitu, pengembangan kehidupan kamu, ambil itu gitu, karena kamu butuh seseorang itu. Kamu tidak bisa berjalan sendiri gitu kan, kamu tetap membutuhkan orang lain. Ya seperti tadi ya, kalau kamu ingin mendapatkan sebuah hasil gitu kan, ya ada timbal balik lah antara kamu dan orang lain. Jadi kamu tidak bisa untuk berjalan sendiri. Oke? Berusaha untuk melihat segala sesuatunya itu lebih luas lagi ya, karena dunia itu tidak sempit gitu kan, tidak hanya terbatas pada apa yang kamu ketahui, tidak terbatas apa yang kamu pahami, seperti itu ya. Bisa jadi juga dari sini ya, dari pengetahuan-pengetahuan atau petunjuk-petunjuk dari orang lain yang kamu percayai, itu menjadi jalan untuk kamu untuk pengembangan diri kamu ya. Oke. Kartu yang berikutnya yang memilih kartu pertama, Leo sampai akhir tahun 2023 ya. Ada warrior, ada winter, guardian, medicine guardian, dan ada animal guardian ya. Oke, kamu harus mempercayai insting-insting ataupun insight-insight yang datang dalam kehidupan kamu ya, dalam pikiran kamu, dalam hati kamu gitu, yang mungkin secara tiba-tiba ya atau tidak sengaja ya, seperti itu ya. Kamu harus berusaha untuk mempercayai itu, bahwa itulah sebuah jalan kamu untuk fase pengembangan ini. Misalnya ya, kamu pengen mengembangkan bisnis nih gitu kan, bisnis satu kuliner gitu kan, satu mungkin alat medis, ataupun apapun itu ya, bisa jadi apapun itu ya. Kamu harus percaya gitu terhadap insting kamu. Apa nih yang kira-kira insight kamu katakan terhadap diri kamu. Tapi kamu kan harus tetap tenang ya gitu kan. Tenangnya tadi gitu, jadi ada orang-orang yang mungkin kamu percaya itu bisa membantu kamu ya. Medicine Guardian.
Jadi mungkin orang-orang itu akan datang kemudian memberikan petunjuk gitu kan, yang bisa menenangkan hati kamu. Dan kemudian insting-insting atau insight-insight itu bisa masuk pesan-pesannya sampai pada diri kamu, dan kamu bisa secara clear gitu kan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut ya. Tetaplah membumi, tetaplah rendah hati ya, bukan rendah diri ya, rendah hati gitu kan, bahwa memang tidak perlu ada yang disombongkan, tidak perlu merasa kamu bisa sendiri terhadap ini itu dan segala sesuatunya ya. Tetap kamu hidup itu bersosialisasi ya, ada orang lain juga. Jangan takut dan tetap kuat ya, apapun halang rintang yang akan kamu hadapi dalam pengembangan diri ataupun kehidupan kamu, itu pasti akan ada yang menolong selama kamu tadi ya gitu, tidak merasa bahwa kamu yang bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Bisa disebut mungkin sombong, walaupun ya terkadang beda tipis dengan yang namanya mandiri gitu. Mandiri itu adalah sebuah keharusan. Tetapi apabila memang sampai merasa bisa sendiri dan segala macamnya sendiri, itu sampai tidak mau meminta tolong orang lain gitu, meminta advice orang lain gitu kan. Apalagi pada saat situasi kondisi yang mungkin memang terjepit, itu adalah sebuah kesombongan pada akhirnya. Itu berbeda tipis tapi berbeda ya. Kamu juga harus memperhatikan keinginan-keinginan kamu, kebutuhan-kebutuhan kamu. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak memikirkan gitu kan kebutuhan-kebutuhan orang lain, keinginan-keinginan orang lain, dan berusaha untuk mewujudkan itu. Cobalah dalam fase sampai akhir 2023 ini, coba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dulu. Tapi ingat ya gitu, hal itu berbeda dengan yang namanya egois. Kalau egois itu ada faktor kita merugikan orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu ya Leo. Intinya adalah bagaimana caranya kamu bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kamu tanpa kamu merugikan orang lain, karena itu akan berdampak atau berefek pada pengembangan diri atau perkembangan kehidupan kamu ke depannya ya. Oke, segitu dulu untuk yang memilih pile kartu nomor 1 ya. Kita lanjut pada yang memilih pile kartu nomor 2. Sini ada collaborate ya. Leo yang memilih pile kartu nomor 2 sampai akhir tahun 2023. Oke ya. Yang pertama ada Three of Cups. Kedua ada The Hierophant. Yang ketiga ada Page of Cups. Yang keempat ada Nine of Wands. Yang kelima ada Knight of Swords. Oke. Nampaknya di sini ya, kamu harus menjalankan sebuah kerjasama dengan orang lain ya, untuk kehidupan kamu. Apapun ini, bisa jadi bisnis atau jadi pengembangan diri kamu gitu ya, ataupun pekerjaan kamu, ataupun dengan pasangan kamu ya, kamu bekerja sama dengan pasangan kamu untuk meningkatkan kehidupan kalian, bisa gitu. Ada banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan datang ya ketika kamu bekerja sama dengan seseorang yang ada dalam kehidupan kamu ya, yang tadi sudah disebutkan. Oke, itu bisa jadi mungkin ya ketika kamu bekerja sama dengan rekan kamu gitu kan, kamu bisa jadi promosi jabatan. Mungkin ketika kamu bekerja sama dengan rekan bisnis kamu, bisa jadi pengembangan dalam bisnis kamu yang menjadi lebih besar lagi gitu. Dengan pasangan kamu bisa menciptakan sesuatu yang hebat mungkin dalam rumah tangga kalian ya, seperti itu ya. Oke. Dalam kondisi ini kamu juga siap
gitu. Hati, pikiran, perasaan kamu itu sudah merasa siap untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Tapi hati-hati di sini, kamu harus berhati-hati juga gitu loh dalam memilah dan memilih ya, dengan siapa sebenarnya kamu itu bekerja sama. Karena kalau sampai kamu salah pilih, itu bisa berakibat fatal juga kan bagi perkembangan kamu ya. Kamu diminta untuk kuat karena mungkin ada banyak hal dalam perjalanan kamu sampai akhir tahun 2023 ini gitu kan, yang memakan energi banyak gitu. Energi itu bisa jadi mungkin dari pikiran ya, bisa juga jadi dari mental kamu gitu kan, psikis kamu ya. Intinya adalah kamu bebas memilih siapapun untuk menjadi partner kamu, tapi dalam hal-hal tertentu juga kamu harus membatasi diri kamu terhadap partner tersebut. Jadi tidak semua, maksudnya gini loh, jangan mentang-mentang kamu punya partner ya, lalu kamu menyerahkan semuanya itu pada partner kamu. Nggak begitu juga ya, tetap aja gitu, kamu harus bisa bagaimana caranya memiliki posisi yang sama dengan partner kamu gitu. Bukan kamu yang jadinya seenaknya saja gitu kan, itu bisa menyebabkan kehancuran untuk kamu ke depannya nanti ya. Oke, tambahan kartu untuk Leo yang memilih pile kartu nomor 2. Oke ya, sini ada Temperance, ada Queen of Wands. Oke ya, di sini kamu benar-benar harus menjaga emosi kamu ya, tetap tenang, tetap santai, tetap damai ya, karena memang kreativitas kamu gitu kan dalam menjalankan suatu hubungan yang saling menguntungkan ini gitu kan, itu dibutuhkan ya. Jadi bagaimana kalau kamu seseorang yang gampang marah, gampang tersinggung gitu kan, gampang untuk berucap yang mungkin kurang baik ya, agresif juga bisa jadi gitu kan. Bagaimana hubungan ini bisa terjalin dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kamu ke depannya gitu ya. Tenang saja gitu kan. Kamu harus bisa berpikiran lebih terbuka gitu kan, untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang lain supaya apa ya, itu untuk kamu juga kan, untuk perkembangan kamu juga ya pastinya ya. Kartu berikutnya untuk yang memilih pile kartu nomor 2. Leo yang memilih pile kartu nomor 2 sampai akhir tahun 2023. Ya, ada Spirit of Souls ya, ada Balance, ada Soul Loss, ada Balance ya, dan ada Prophetic Glimpse. Oke Leo, hati-hati juga ya dengan sikap berapi-apinya kamu yang tadi bisa dikatakan emosi kamu itu. Kamu harus hati-hati ya, mungkin kamu membara gitu kan, menginginkan segala sesuatunya itu secara tergesa-gesa mungkin gitu kan, ingin cepat mendapatkan hasil mungkin gitu kan. Atau juga mungkin ketika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kamu marah-marah gitu kan. Tidak seperti itu ya Leo, tenang gitu. Karena apa? Karena nanti kalau kamu begitu, malah kamu akan menghancurkan semuanya dan kamu malah akan menjadi jatuh Leo ya, malah menjadi berantakan hidup kamu gitu loh, jadi acak-acakan ya. Yang kamu butuhkan itu adalah keseimbangan tadi ya, antara pikiran, perasaan, seperti itu. Itu kata kuncinya untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah peningkatan atau kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kamu ya. Karena pada masa fase ini kamu itu ada kesuksesan yang sedang menunggu kamu loh gitu. Asal kamu bisa mengontrol emosi kamu ya, hati-hati loh gitu. Kamu bisa menghancurkan segala sesuatunya dengan emosi kamu. Oke.
sesuatu ini yang memang sudah kamu inginkan dari lama ya, atau kamu idam-idamkan gitu kan. Mungkin kamu sudah berjuang sekian lama gitu kan, dan inilah momennya kamu bisa mendapatkan keberhasilan itu. Sayang banget kan kalau misalnya sesuatu itu harus hancur hanya karena kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu ya, amarah kamu terutama emosinya ya, dan itu malah akan menyebabkan kamu jatuh loh Leo gitu. Karena di sini bisa jadi dua ya gitu kan. Itu bagaimana tergantung kamu mengatur diri kamu sendiri untuk bisa seimbang dalam setiap sisi kehidupan kamu ya. Oke, kartu berikutnya. Pilih file kartu nomor 2 zodiak Leo sampai akhir tahun 2023 ya. Oke. Ada Fire Guardian ya. Ada Summer, ada Elder, ada Winter ya, dan ada Sun. Wow. Untuk yang memilih file kartu nomor 2 Leo, nampaknya benar-benar kesuksesan ya akan menghampiri kamu di akhir tahun 2023 ini ya. So hati-hati, di sini ada Fire Guardian, oke? Jaga emosi kamu ya. Emosi itu tidak selalu tentang amarah, tapi tentang maksudnya tujuan kamu juga bisa jadi ya gitu. Saking kamu berapi-apinya ingin mencapai tujuan kamu gegabah gitu. Sedangkan hal yang gegabah itulah yang bisa menjatuhkan kamu gitu untuk mencapai kesuksesan. Karena ini udah nunggu kamu banget loh gitu ya. Sekali lagi kamu diingatkan untuk tetap santai, tenang, dan damai ya dalam menghadapi apapun itu. Karena nampaknya di sini akan ada permasalahan atau guncangan ya dalam kamu mencapai kesuksesan ini gitu ya. Atau misalnya dalam hubungan kamu dengan rekan-rekan kamu tadi, atau mungkin pasangan kamu juga bisa jadi ya gitu. Kamu harus berhati-hati di sini gitu ya. Dijaga deh gitu, oke? Di sini gitu kan, kalau misalnya kamu menghadapi sebuah permasalahan ya, kamu bisa meminta advice dari orang yang lebih tua di sini terlihatnya ya gitu ya, atau yang kamu tuakan lah, atau yang mungkin bisa kamu percaya ya gitu untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi kamu tidak terburu-buru ya untuk mengambil keputusan, atau untuk tidak meluapkan emosi atau amarah kamu gitu kan. Perhatikan juga kebutuhan-kebutuhan kamu. Jangan sampai hanya karena passion kamu gitu, keinginan kamu yang menggebu-gebu itu gitu kan, kamu melupakan gitu kebutuhan-kebutuhan kamu. Jadi energi kamu banyak termakan di sana gitu kan, kamu kelelahan gitu sampai akhirnya ya mungkin bisa mengakibatkan hubungan ini juga rusak gitu kan. Ketika memang kamu menjalani sebuah hubungan tertentu dengan orang lain gitu, misalnya hubungan bisnis, bisa jadi kamu kelelahan, kamu berhenti gitu kan sesaat, ya rekan bisnis kamu gimana dong gitu kan, belum tentu dia setuju gitu kan. Ketika dia memberikan feedback, bisa jadi kalau misalnya kamu marah ya kan, hancur dong hubungannya ya. Jadi perhatikan hal itu, oke? Untuk Leo yang memilih file kartu nomor 2. Sekarang lanjut yang memilih file kartu nomor 3 ya. Di sini ada belief. Kamu diminta untuk percaya. Oke, kita lihat ya ada apa. Leo yang memilih file kartu nomor 3 sampai akhir tahun 2023 ya. Kita lihat ada apa. Oke, ada Queen of Swords, ada Four of Swords,
ada Nine of Wands, ada Ten of Pentacles, ada Nine of Swords. Oke, Leo yang memilih pile kartu nomor 3, nampaknya di sini ya ada rasa kurang percaya diri. Ya, kamu ini tidak percaya sama kemampuan diri kamu sendiri yang notabene sebenarnya ya kamu mampu kok gitu kan. Ini kepercayaan ini juga bisa jadi tentang kepercayaan diri kamu terhadap orang lain ya, dalam kehidupan kamu sehari-hari gitu, dalam pemenuhan kebutuhan kamu, dalam perjalanan kamu bisa juga ya. Karena di sini dilihat bahwa kamu itu sangat bekerja keras ya gitu kan untuk kehidupan kamu, untuk mencapai sebuah keberhasilan ya. Di sini mungkin kamu kelelahan ya. Kelelahan itu karena tadi rasa kamu tidak percaya terhadap orang lain. Jadi ketika kamu tidak percaya orang lain, misalnya nih dalam pekerjaan kamu gitu kan, sedangkan kamu sudah terlalu lelah gitu kan, kamu butuh beristirahat tapi kamu tetap melakukan pekerjaan kamu, sehingga itu kan hasilnya jadi tidak maksimal ya gitu kan. Yang harusnya kamu itu bisa jauh lebih baik daripada itu gitu, melakukan segala hal ya, melakukan pekerjaan kamu, menyelesaikan bahkan lebih daripada yang kamu bayangkan ya. Kamu terlalu terlalu overprotective lah terhadap diri kamu, terhadap apa yang kamu kerjakan, terhadap lingkungan kamu, seperti itu. Jadi kamu kurang percaya diri juga bisa jadi gitu kan dengan orang lain ya. Di sini kamu juga mungkin tidak percaya gitu terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Mungkin kamu membandingkan ya dengan kehidupan kamu yang sebelumnya yang mungkin lebih enak seperti itu kan ya. Ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan kamu. Jadi mau tidak mau memang harus kamu jalani ya gitu, walaupun memang dengan susah payah gitu kan, dengan perjuangan yang amat sangat tidak mudah juga gitu. Tapi tetap kamu harus berusaha untuk menjalani itu semua dengan lapang dada ya gitu kan. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih santai. Oke, ya memang kamu itu seseorang yang kuat ya, sampai kapanpun gitu, selama kamu dibutuhkan kamu itu untuk kuat, kamu pasti kuat kok gitu kan. Ini adalah tentang kepercayaan diri kamu terhadap diri kamu sendiri ya. Mungkin ada rasa dari kegagalan kamu gitu kan, kamu merasa tidak percaya diri. Ini untuk yang memang tidak percaya pada diri sendiri ya gitu. Kamu tenang aja, dari perjuangan kamu yang sedemikian rumitnya ini ya, ada rezeki yang berlimpah untuk kamu sampai akhir tahun 2023 ini ya. Perjuangan kamu ini membuahkan hasil pada akhirnya ya, walaupun memang berat gitu kan, untuk percaya diri, untuk percaya orang lain juga berat gitu kan. Tapi percayalah, dengan rasa percaya kamu itu gitu, itu yang akan membuahkan hasil yang tidak sedikit untuk kehidupan kamu. Ini bisa jadi dalam hal bisnis juga gitu kan. Ketika kamu tidak percaya diri misalnya gitu kan, bisa nggak ya gitu kan, itu akan menjadi penghambat energi baik datang dalam kehidupan kamu kan gitu, akan menghambat rezeki kamu kan gitu. Ketika kamu tidak percaya juga pada orang lain nih misalnya gitu kan, ya itu juga misalnya bisnis kamu tidak percaya sama orang lain, ya itu akan juga jadi penghambat energi baik ini akan datang ya. Coba terapkan part per part, bagian per bagian. Jadi yang mana bagian kamu gitu kan, yang mana bagian orang lain gitu, jalankan sesuai dengan bagian masing-masing gitu. Mungkin itu akan mempermudah ya kamu untuk mempercayai orang lain gitu. Kalau kamu tidak percaya pada hal-hal yang krusial atau hal-hal yang penting, it's okay gitu, berikan dia bagian yang memang hal-hal yang tidak terlalu krusial atau tidak terlalu penting. Yang penting adalah perbagian itu tetap berjalan gitu, sekalipun kamu istirahat gitu ya, bagian satunya kan juga tetap berjalan begitu. Oke, kartu tambahan untuk yang memilih pile kartu nomor 3.
Leo sampai akhir tahun 2023 ya. Oke. Sini ada Sun. Wow. Oke ya, ada di Empress. Oke ya. Di sini sekali lagi ya, kamu harus tenang, kamu harus damai gitu kan. Mungkin ya kamu harus beristirahat dulu, mengistirahatkan kalau kamu sudah terlalu lelah dengan perjuangan kamu. Ya kembali lagi ya, percayakan pada pihak lain ya yang mungkin bisa untuk bertanggung jawab pada bagian-bagian tertentu seperti itu ya. Tidak semua harus kamu kerjakan sendiri kok ya. Dan kamu harus optimis ya, karena apa? Karena ya tadi itu keberhasilan itu menunggu kamu loh gitu ya. Ini rezeki kamu menunggu loh. Sesuai ya, resonate ya gitu. Perjuangan kamu ini tuh tidak akan sia-sia kok. Mungkin juga kamu ketakutan ya. Di belief di sini adalah ketakutan bahwa apa yang kamu usahakan selama ini tuh mungkin tidak akan berhasil gitu kan. Karena kamu selama ini juga tidak melihat hasilnya sama sekali gitu. Tapi tenang aja. Hasilnya ada di akhir tahun 2023 ini insya Allah ya. Oke, kartu berikutnya. Zodiak Leo yang memilih file kartu nomor 3 sampai akhir tahun 2023 ya. Oke, ada Spirit Weaver, ada Medicine Woman, ada Wild Winds, ada Death, ada Spirit of the East. Oke ya, Leo, di sini ya kamu yang memilih file nomor 3 nampaknya ya kamu itu terlalu sibuk dengan memikirkan kemampuan diri sendiri gitu kan, kepercayaan diri gitu, ataupun untuk percaya pada orang lain gitu ya, begitu keras ya sampai akhirnya kamu bingung gitu kan, dan kamu terombang-ambing gitu. Harusnya ya kamu bisa mengikuti alurnya seperti apa adanya, tapi tidak. Di sini kamu terombang-ambing ya. Kamu harus menyeimbangkan semuanya. Kembali lagi ya, kamu harus bisa untuk percaya diri, percaya orang lain, dan percaya pada perjalanan kamu. Percaya juga pada Yang Maha Kuasa ya, yang telah menetapkan perjalanan kamu sebegitu indahnya dengan segala hal yang kamu hadapi gitu kan. Sekalipun itu adalah hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik datang dalam kehidupan kamu, masalah demi masalah mungkin ya. Tapi percayalah, dalam setiap masalah atau segala sesuatu hal yang buruk yang datang dalam kehidupan kamu itu tidak serta-merta datang begitu saja tanpa izin Yang Maha Kuasa pastinya ya kan. Di dalamnya pasti ada hal positif yang bisa kamu ambil untuk pengembangan diri kamu ke depannya gitu, untuk kehidupan kamu juga ke depannya. Di sini ada kartu Death ya. Kartu Death ini tidak melulu sesuatu hal yang buruk. Jadi Death ini adalah bisa jadi mungkin ya gitu kan, ketidakpercayaan kamu ini yang kemudian mati gitu ya. Dan kemudian kamu melahirkan sebuah kepercayaan gitu. Dari mana? Dari kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatunya, kamu menerima segala sesuatu kondisi yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu kan. Ya, kamu akan melahirkan diri kamu yang baru, yang lebih bisa percaya pada orang lain. Dan di sini nampaknya ada seseorang ya yang akan datang dalam kehidupan kamu gitu. Bisa jadi ini pasangan kamu, saudara kamu, rekan bisnis, ataupun relasi-relasi sosial kamu ya. Dia yang akan memberitahukan kamu lah gitu, kalau kamu percaya pada dia ya. Sekali lagi, kalau kamu percaya pada dia, mungkin dia yang akan mengeluarkan kamu dari situasi yang memusingkan kamu ini gitu, yang membuat kamu terombang-ambing ini ya gitu. Mungkin dia yang akan mengeluarkan kamu dari kondisi itu ya. Jadi belajarlah untuk percaya pada orang lain. Memang kamu memiliki kemampuan, kamu bisa sendiri, kamu bisa mandiri, tapi bukan berarti kamu sombong terhadap
kemampuan diri kamu sendiri. Ya, kamu tetap membutuhkan orang lain dan kamu harus bisa percaya pada orang lain, ya. Gitu. Oke, kartu berikutnya. Pilih pile kartu ketiga untuk zodiak Leo sampai akhir tahun 2023, ya. Oke, ada wise one, ada guardian angel, ada protection guardian, ada intent and create, ada great teacher, ya. Oke, di sini ya mungkin ini adalah perempuan yang akan datang dalam kehidupan kamu tadi. Bisa jadi perempuan atau laki-laki ya, atau apapun itulah gitu kan. Ya intinya adalah kamu percaya pada dia gitu kan, dan dia cukup bijaksana gitu untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu dan kemudian menarik kamu keluar dari rasa tidak percaya kamu itu menjadi sebuah rasa percaya yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kamu, ya. Tenang saja, kamu tidak sendirian, ya. Malaikat pelindung kamu itu selalu menjaga kamu gitu. Kamu tidak perlu takut sebenarnya gitu, dan kamu tidak perlu ragu terhadap orang lain, karena ketika seseorang memang berniat tidak baik ya, atau mungkin kamu pernah punya trauma dengan seseorang yang berlaku tidak baik atau punya niat tidak baik terhadap kamu, ya, itu malaikat penjaga kamu itu akan terus menjaga kamu dan mengarahkan kamu, oke, jangan percaya nih gitu kan, jangan begini nih, jangan begitu tuh gitu kan. Nah itu ya, seperti itu. Jadi kamu nggak perlu takut, ya. Kamu harus banyak berdoa atau beribadah ya, untuk menenangkan diri kamu sendiri, untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu juga gitu kan, untuk meningkatkan rasa percaya kamu terhadap orang lain juga gitu kan, untuk menyembuhkan luka batin kamu. Mungkin ya rasa tidak percaya kamu terhadap orang lain ini berasal dari luka batin kamu, atau kamu pernah dikecewakan oleh seseorang ya gitu kan. Itu yang menyebabkan kamu susah untuk maju dan susah untuk percaya pada orang lain, ya. Oke, waktunya kamu untuk menciptakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kamu. Dimulai dari mana? Dimulai dari kepercayaan diri kamu, ya. Kamu harus memilih langkah kamu, oke? Karena memang tidak bisa kamu hidup dalam ketidakpercayaan gitu, baik terhadap diri, baik terhadap orang lain, baik terhadap yang kuasa, baik terhadap perjalanan kehidupan kamu sendiri gitu kan. Kamu tidak akan bisa berjalan jika kehidupan kamu terus menerus seperti itu gitu. Kamu akan terus menerus dalam kondisi yang stagnan, atau kamu ngerasa kok nggak maju-maju ya, kok hidup gue begini-begini aja ya gitu kan. Nah faktornya dari sini, dari rasa tidak percaya, ya. Oke, untuk kamu yang berzodiak Leo yang memilih pile kartu nomor 3, ya. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, lalu aku buatkan videonya dan akan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka aku akan langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.